Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, calon generasi bangsa yang hebat, calon generasi bangsa yang akan menggantikan kepemimpinan yang sekarang dan akan menjadi sosok-sosok penerus bangsa yang baik. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezeki dan selalu diberkahi dalam umur dan kesehatan kita. Minggu lalu Bapak sudah pernah menjelaskan sedikit tentang lembaga negara, yang dimana fungsi dan wewenangnya kita sudah pernah membahas di minggu sebelumnya. Ini bahwa yang kita pelajari kemarin adalah seperti lembaga negara, seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, di sini hari ini kita akan masuk kepada tugas dan wewenangnya DPR ya. Jadi kelanjutan daripada minggu lalu adalah kita akan masuk kepada fungsi dan wewenang daripada DPR RI ya. Yang sering kita tahu DPR RI ini adalah DPR pusat. Oke. Dan tidak jauh pula perbedaannya dengan DPR yang ada di daerah-daerah, cuman tugasnya lebih umum dan ada yang khusus untuk daerah saja. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kita akan ketahui apa saja sih fungsi DPR, tugas DPR yang sering kita pilih waktu pemilihan umum. Hari ini kita akan bahas kembali apa sih tugas dan wewenangnya. Oke, kita bahas dulu tentang DPR. DPR mempunyai fungsi secara umum ada 3. Ya, saya ulangi. DPR secara umum memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi anggaran, yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Jadi DPR itu mempunyai 3 fungsi ya secara umum untuk memudahkan kita. Pertama tadi adalah fungsi legislasi, yang kedua adalah fungsi anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Oke, kita masuk kepada fungsi yang pertama dulu. Pertama adalah fungsi legislasi, yang sering kita dengar adalah fungsi untuk membuat undang-undang. Oke, apa saja sih fungsi legislasi ini? Oke, terdiri dari yang pertama adalah menyusun program legislasi nasional. Nah, jadi membuat atau menyusun suatu program peraturan perundang-undangan secara nasional. Nah, ini yang pertama yang fungsi legislasi tadi ya. Yang kedua adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Nah, ini adalah menjadi tugasnya DPR secara umum ya. Secara umum DPR ini adalah menyusun dan membahas rancangan undang-undang yang kiranya untuk bisa membuat undang-undang tentang sesuatu hal ya. Nah, selain itu ada juga dalam fungsi legislasi ini adalah menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD. DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang ini terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Ini yang adalah menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD yang dibahas kepada DPR. Nanti kalau masalah anggaran tentang otonomi daerah, maka di sini DPR menerima rancangan yang diajukan oleh DPD terkait dengan yang otonomi daerah tadi ya, hubungan pusat dan daerah. Ini biasanya kalau DPD kan tugasnya yang mengenai tentang daerah di provinsi. Jadi yang mengajukan suatu rancangan undang-undang yang kiranya untuk membangun, contohnya seperti ini, ada DPD seperti ini rancangan atau membuat peraturan tentang di provinsi atau di daerah, itu diajukan oleh DPD kemudian diserahkan kepada DPR apakah yang disetujui atau tidak disetujui. Selain itu juga dalam fungsi legislasi, DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Selain yang
diajukan oleh DPR, diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Di sini rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, misalnya tentang tentang narkotika nasional, misalkan yang diajukan oleh Presiden, bagaimana suatu peraturannya, hukumannya, dan tindak lanjut tentang peraturan hukum itu semua akan diserahkan membahas rancangan undang itu apakah bisa disetujui atau tidak. Itu DPR ya menentukan, karena mereka adalah tugasnya secara umum adalah membuat fungsi umumnya adalah fungsi legislasi adalah membuat undang-undang. Jadi kalau ada pun peraturan itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada. Jadi maka DPR itu yang membahas rancangan undang yang diusulkan itu. Yang selain itu, fungsi legislasi adalah di DPR adalah menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Jadi undang-undang yang dibuat itu undang-undang yang dianggap sudah bisa diterima oleh Presiden ataupun yang di DPR yang telah dibahas secara detail atau secara spesifik sehingga bisa terjadi ini, maka itu DPR ini juga harus tidak boleh melakukan keputusan sendiri, tapi dengan Presiden. Jadi supaya ini tidak bertentangan dengan ini sewenangnya DPR. Jadi dengan adanya putusan bersama Presiden, maka peraturan itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Selain ini, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Oke. Ini adalah menyetujui atau tidak menyetujui rancangan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, misalnya yang diajukan oleh Presiden tentunya ya, peraturan pemerintah. Ini peraturan pemerintah ini misalkan ada pemerintah membuat suatu peraturan, tapi juga itu tergantung kepada DPR juga. Kalau misalkan Presiden yang mengajukan adalah peraturan pemerintah itu tidak bisa disahkan oleh DPR, maka itu juga tidak bisa jalan. Seperti itu. Nah, kemudian dalam fungsi anggaran di DPR, fungsi anggaran DPR ini adalah yang pertama adalah memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN. Nah, misalkan ini adalah tentang keuangan negara ya, APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Itu yang akan diajukan oleh Presiden untuk tahun ini, misalkan mau ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya, maka untuk anggaran yang akan mau diajukan untuk berikutnya, maka Presiden mengajukan kepada DPR. Kalau misalkan dana itu untuk tahun depan itu mau apakah misalkan diajukan oleh Presiden bertambah lagi, itu harus mendapat persetujuan daripada DPR. Nah, itu kalau misalkan diterima ya, kalau diterima misalkan maka ikut APBN yang baru. Kalau misalkan ini tidak diterima, maka akan diterima oleh masih ikuti APBN yang sebelumnya, tahun sebelumnya. Oke. Kemudian adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Memperhatikan di sini adalah fungsi anggarannya tadi. Yang kedua adalah memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Misalkan rancangan tentang undang-undang sama seperti tadi adalah rancangan undang-undang itu apakah baik tentang APBN maupun terkait tentang pajak, agama, dan lain-lain itu dia harus mendapatkan memperhatikan pertimbangan DPD juga. Nah, ini berkenaan tentang rancangan undang-undang APBN tadi tentang pajak, pendidikan, dan agama. Misalkan seperti di daerah itu juga di mana DPR juga harus mendapat pertimbangan daripada DPD, tanpa nggak boleh langsung memberikan misalkan putusan tentang rancangan tentang seperti tadi ya, seperti APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Misalkan yang diajukan oleh Presiden atau yang lainnya itu harus mendapat persetujuan juga daripada DPD, pertimbangan daripada DPD. Karena apa? Karena DPR tidak boleh semena-mena langsung melakukan suatu putusan untuk menganggarkan tahun ini dan ini harus segini lebih banyak lagi, tidak boleh, maka harus dapat pertimbangan DPD juga. Karena apa? Karena juga harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada mulai dari daerah-daerah. Oke. Yang ketiga adalah tentang fungsi anggaran, adalah menilai hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
Ini adalah menjadi hasil pemeriksaan. Nah, misalkan ada masalah keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan itu meninjau hasil itu diberikan juga kepada DPR. Jadi hasil yang dibuat oleh misalkan Badan Pemeriksa Keuangan tentang keuangan negara ini jalannya gimana, itu juga nanti meninjau hasil pemeriksaannya itu langsung dilakukan oleh DPR. Yang terakhir adalah fungsi anggaran ini adalah memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat dan terkait dengan beban keuangan negara. Masalah misalkan aset keuangan negara, tentang ini juga memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara, misalkan dari kementerian ini ke kementerian lain. Nah, itu juga adalah fungsinya. Yang terakhir adalah fungsi DPR itu ada di bidang pengawasan adalah pertama adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Di sini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Ini melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, apakah undang-undang itu sudah berjalan seperti apa, APBN dan kebijakan pemerintah itu gimana, karena yang membuat itu adalah DPR, jadi yang melakukan pengawasan juga mereka juga melakukan pengawasan terhadap apakah undang-undang itu berjalan dengan baik atau gimana. Seperti itu ya. Yang kedua adalah di fungsi pengawasan adalah membahas dan menjalani hasil pengawasan yang diusulkan oleh DPD. Membahas dan menjalani hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang. Ini adalah tentang misalkan otonomi daerah, pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama. Itu adalah bagaimana seketika undang-undang itu sudah berjalan tentang otonomi daerah itu, apakah itu sudah bagus atau tidak bagus. Apakah berjalan baik atau belum berjalan dengan baik. Maka di sini adalah di mana DPR itu melakukan suatu pengawasan. Selain di ini juga tugas dan wewenang DPR ini antara lain adalah ada beberapa juga di sini agak banyak ya. Adalah menyerap dan menghimpun, merampung dan menjadi aspirasi rakyat. Menyerap aspirasi rakyat ya, misalnya terkait dengan pemerintahan, ini semua yang diajukan oleh ini. Yang pertama adalah tentang kesejahteraan ya tentunya ya. Ini tentang aspirasi yang ingin disampaikan oleh kepada DPR. Yang kedua adalah memberikan persetujuan kepada presiden. Yang pertama tentang menyatakan perang atau membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain. Misalkan presiden kalau melakukan, kan ada mempunyai hak sebagai kepala negara ya, atau kepala pemerintahan, juga menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain. Maka presiden juga misalkan menyatakan perang harus mendapat persetujuan daripada DPR. Kemarin minggu lalu sudah kita pelajari. Dan ini juga di sini juga adalah sama. Yang kedua adalah mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Ini sini adalah KY ya. KY komisi yudisial ini adalah di badan yudikatif ya, kekuasaan legislatif. Yudikatif. Yudikatifnya adalah komisi yudisial yang ada di Indonesia. Yang tugasnya adalah memeriksa atau perlakuan hakim, hakim yang menyalahi aturan. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pertama adalah memberikan pemberian amnesti dan abolisi. Dua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Itu tugasnya DPR, tapi dapat juga pertimbangan dari para presiden. Pertimbangan kepada presiden, misalkan presiden mau membuat suatu seperti pemberian amnesti, abolisi, dari pengurangan hukuman tentang ini harus mendapat juga pertimbangan memberikan pertimbangan kepada presiden, dan presiden tidak boleh melakukan satu dengan keputusan sendiri juga. Memilih anggota BPK dengan mempertimbangkan DPD, pertimbangan DPD. Yang dua, selanjutnya adalah memberikan persetujuan kepada komisi yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Ini adalah memberikan persetujuan kepada KY terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Juga yang terakhir adalah
memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden. Karena hakim MK itu ada 9, ada diajukan oleh MA, ada dari MK juga, ada juga dari ajukan oleh DPR. Oke. Selain di sini, DPR juga mempunyai 3 hak. Hak DPR ada 3. Ini dari atas tadi. DPR itu mempunyai 3 hak. Ada namanya fungsinya ada 3, haknya juga ada 3. Yang pertama haknya adalah hak interpelasi. Ingat ya, hak DPR itu yang pertama adalah hak interpelasi. Ini hak untuk meminta sebuah keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis berdampak luas pada sebuah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Ini adalah hak DPR untuk meminta sebuah keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada sebuah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah hak angket. Hak DPR untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang terkait. Ini adalah hak DPR untuk melakukan sebuah penyelidikan. Ini melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan, apakah itu pelaksanaan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Ini misalkan adalah kebijakan yang telah dibuat DPR yang dilaksanakan oleh pemerintah, apakah ini sudah boleh melakukan suatu penyelidikan terhadap pelaksanaan itu, apakah itu sudah berjalan dengan baik atau belum, ya. Dan yang terakhir adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Hak pendapat ini adalah hak DPR untuk melakukan sebuah pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air dan di dunia internasional. Ini melakukan suatu pendapat dan memberikan ada suatu pendapat yang diberikan kepada presiden melalui mengenai tentang kebijakan pemerintah. Maka di sini DPR memberikan suatu pendapatnya mengenai suatu kebijakan yang diberikan kepada pemerintah. Tentunya pemerintah di sini adalah presiden. Kemudian kita akan masuk kepada Dewan Perwakilan Daerah. Ini sering kita dengar ya, DPD. DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah. Yang ini DPD ini cuma ada di DPD RI, yang DPD di daerah tidak ada ya. Tidak ada DPD di daerah. Kita nanti di sini langsung masuk kepada fungsinya saja. Nggak usah kita cerita tentang yang lainnya, sejarahnya, tapi kita buat di sini adalah tugas dan wewenang DPD. Yang pertama adalah tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, antara lain adalah pertama, tugas DPD ini ya, tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang DPD. Yang pertama adalah dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Tadi sudah kita bahas di DPR ya. Hubungan adalah dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, sama seperti yang tadi yang kita bahas di DPR tadi. Dua adalah ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan dimaksud dari yang pertama tadi, yang ini tentang otonomi daerah, pemekaran, hubungan pusat dan daerah, dan keuangan juga dengan daerah. Yang ketiga adalah ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan misalkan ikut membahas masalah rancangan undang-undang bersama DPR, ya ini berkenaan tentang seperti otonomi daerah tadi, rancangan undang-undang daerah. Yang empat adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ya, ini kan pendidikan di daerah juga ada, agama. Di sini adalah sudah kita bahas juga di DPR tadi, adalah memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN tadi ya, pajak, pendidikan, dan agama. 5, dapat melakukan pengawasan atau atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Ini pelaksanaan tentang otonomi daerah, tentang APBD, yang ini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemekaran,
pembentukan dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Yang tentunya seperti pelaksanaan pajak tadi ya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama juga. 6 adalah menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Ini tentang APBN tadi, tentang pajak ini kepada DPR. Sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Ini sudah kita bahas tadi di DPR. Banyak juga ya. Yang ini adalah selanjutnya adalah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai hasil membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Jadi juga mereka menerima hasil pemeriksaan tentang keuangan negara dari BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR. 8 adalah memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. BPK kan selain ada di pusat juga ada di daerah, di provinsi tentunya ya. Itu mereka juga dapat melakukan satu pertimbangan ya, karena yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. 9 adalah ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah ini secara nasional ya, secara umum dari Sabang sampai Merauke. Itu membahas tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemekaran, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya ya. Oke, kemudian kita masuk kepada wewenang Mahkamah Agung. Oke. Mahkamah Agung. Nanti untuk minggu depan kita sudah masuk kepada MK dan Komisi Yudisial dan BPK ya. Jadi untuk hari ini kita akan lebih membahas sampai Mahkamah Agung. Oke, fungsi mahkamah berikut adalah beberapa fungsi Mahkamah Agung. Tolong didengarkan baik-baik ya. Yang pertama adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan, dan fungsi mengatur, dan fungsi nasihat. Oke, itu adalah fungsinya Mahkamah Agung. Fungsinya ada 4 ya. Tolong didengarkan. Yang pertama adalah fungsi peradilan. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah fungsi mengatur, dan yang terakhir adalah fungsi nasihat. Ini banyak ya, bisa dilihat di internet juga banyak. Jadi ada fungsi yang secara umum kita pelajari aja adalah tentang fungsinya ada 4, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, dan fungsi nasihat. Yang terakhir adalah fungsi administratif. Tujuannya fungsinya ada 5 ya. Pertama adalah fungsi peradilan, kemudian fungsi pengawasan, kemudian fungsi mengatur, kemudian fungsi nasihat, dan fungsi administratif ya. Tugasnya ada banyak ya. Tugasnya ada ini, masuk kepada tugas. Oke, kita tugasnya Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan semua lingkungan peradilan. Ya, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, tunjuk dipandang perlu baik dan dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Yang terakhir adalah wewenangnya. Wewenang dari Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan ya. Memeriksa dan memutus sengketa dengan kewenangan mengadili. Misalkan memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum yang tetap. Oke, ada banyak juga. Nanti di sini Anda bisa lihat juga di internet. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh langsung kita diskusikan kembali untuk kita bahas
dan kita diskusikan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak Bapak sekalian. Oke, yakin cukup sampai di sini pembahasan kita. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh kita tanyakan kembali nanti ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.